Sesaat lagi Anda akan mengikuti Rock Surabaya Online Service. Sebelum kita beribadah, ada beberapa hal yang perlu kita perhatikan. Yang pertama, GBI Rock Surabaya tidak hanya bersama Anda pada hari Minggu, tapi setiap hari kami hadir melalui program acara di channel YouTube kami. Untuk pertanyaan, masukan, atau pokok doa, Anda bisa sampaikan melalui hotline kami di nomor WhatsApp 0821 4222 0220. Petunjuk untuk mengikuti ibadah secara online. Mari beribadah dengan sikap hormat. Persiapkan roti dan anggur untuk mengikuti perjamuan kudus. Mari ikut aktif dalam ibadah, termasuk ketika pujian dan penyembahan berlangsung. Ajak keluarga untuk bersama-sama beribadah secara online. Simpan handphone Anda dan hentikan kegiatan yang lain selama ibadah. Mari menempatkan diri dalam posisi ibadah sekalipun Anda sedang di rumah. Anda dapat memberikan persembahan melalui scan QR Code yang sudah disediakan atau transfer ke rekening persembahan gereja kami. Jangan lupa untuk follow, like, subscribe semua media sosial kami. Shalom warga kerajaan, kami masih berada dalam satu tema yang sangat baik sekali, yaitu tentang strategi. Orang yang tidak merencanakan dan tidak punya strategi akan mengalami kehancuran. Tuhan sendiri berkata harus ada planning. Jadi barang siapa tidak berperang melawan raja yang lain, menghitung tentaranya. Apa dengan 10.000 tentara bisa melawan yang 20.000? Kalau tidak, coba adakan perdamaian. Tetapi saya mau sampaikan the power of the right succession. Suksesi yang tepat. Di dalam Yosua pasal pertama, kitab Yosua ini menarik sekali, harus dibaca yaitu oleh semua yang masuk Akademi Militer West Point di Amerika. Karena banyak orang belajar yaitu tentang siasat perang dari Sun Tzu, yang dari China ataupun yang lain. Ketika seorang profesor yang mengajarkan tentang strategi juga di West Point, dia tanya siapa jenderal paling hebat? Mereka bilang Napoleon, ada yang bilang Genghis Khan, ada yang bilang Alexander the Great. Tidak, katanya Joshua. Joshua di dalam firman Tuhan dikatakan adalah asisten daripada Musa, Sarat Mose. Bukan Ebed tapi Sarat. Anda saat ini jadi asisten seseorang hebat, cari orang hebat di mana Anda bisa belajar. Kemudian Musa menumpangkan tangan di atasnya. Di dalam kitab Ulangan pasal 34 mulai ayat 9 sampai 12. Bagaimana setelah tumpangi tangan penuh dengan roh hikmat. Saudara yang kasih Tuhan, setiap pemimpin, bahkan setiap pemimpin perusahaan, kepala keluarga harus mempersiapkan penggantinya. Kalau satu tidak bisa ya tim lah. Tidak ada zaman superstar, sekarang super team. The power of the right succession. Karena Yosua yang milih itu bukan Musa tapi Tuhan. Dari begitu banyak orang hebat, Yosua namanya dulu Hosea. Hosea artinya salvation, keselamatan. Diganti namanya jadi Joshua. Joshua ada Jehovah deliver, Jehovah savior. Itu gambaran orang yang dilahirkan kembali. Nama saya dulu Arifin, sekarang Timotius. Sebab saya dilahirkan kembali, yaitu 40 tahun yang lalu. Saudara yang kasih Tuhan, firman Allah menjelaskan bagaimana Tuhan berjanji kepada Yosua, sebagaimana aku menyertai Musa. Tidak ada hamba Tuhan lebih hebat daripada Musa dalam perjanjian lama, yang berhadapan-hadapan dengan Tuhan, yang melakukan banyak yaitu mujizat dan teror kepada musuh-musuhnya. Saudara yang kasih Tuhan, Yosua dari Sarat Mose menjadi Ebed Yahweh di dalam Yosua pasal 24. Itu karir saudara dan saya. Anda hari ini menjadi seorang pegawai sederhana, nggak apa-apa. Yang kedua saya mau bicara tentang the power of vision. Tuhan berkata, dari gambarkan the greater Israel, janji Tuhan bukan seperti Israel yang sekarang, tetapi dari sungai Nil sampai sungai Efrat.
Sungai Nil di Mesir, lalu padang gurun Sin, padang gurun, dan terus sampai Sungai Efrat. Efrat itu perat, artinya berbuah, kehidupan yang berbuah. The power of vision. Jangan punya mimpi yang kecil, saudara. Kita ini punya Tuhan yang besar. Saya bermimpi dalam hidup saya membangun para pemimpin yang akan menggantikan kami-kami yang senior ini. Generasi Musa, kita membangkitkan generasi Yosua. The power of vision. Kita percaya yaitu the power of vision, bukan khayal. Sebab ini Tuhan yang berjanji sampai ke Sungai Efrat, sampai hidup yang penuh dengan buah. Terimalah kekuatan ini, the power of vision and the power of the right succession. God bless you, warga kerajaan. Amin. Sorak-sorai bagi Dia. Haleluya. Mari memuji. Terima kasih Tuhan. Alangkah indahnya hidup di dalam Tuhan. Dia mencurahkan berkat yang melimpah.
bersyukur Tuhan buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur, ku bersyukur Bapa, ku bersyukur buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur.
kasih Yesus. Kami katakan Kau yang terbaik. Semua mengangkat curhatan kita di hadapan Tuhan. I sing praises to your name, oh Lord. Praises to your name, oh Lord. For your name is great and greatly to be praised. I sing praises to your name, oh Lord. Praises to your name, oh Lord. For your name is great and greatly to be praised. Angkat tanganmu tinggi. I sing praises to your name, oh Lord. Praises to your name, oh Lord. For your name is great and greatly to be praised. I sing praises to Shalom saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, di tengah-tengah masa PSBB ini, di bulan yang baru, di minggu yang baru, di hari yang baru. Dan saya percaya sekalipun PSBB ini hari yang diciptakan Tuhan, this is the day that the Lord has made, kata firman Tuhan. Marilah kita memuji Dia, menyembah Dia, meninggikan namanya, tetap percaya akan penyertaan-Nya dalam kehidupan kita. Beberapa saudara
mungkin sedang mendengarkan renungan firman Tuhan hari ini, sedang menghadapi challenge dalam kehidupan saudara, tantangan-tantangan dalam kehidupan saudara. Tapi mari saudaraku, saya ingin mengajak saudara untuk kita conquering challenge, tantangan apapun yang ada dalam kehidupan kita. Firman-Nya berkata, kita ini lebih dari pemenang. We are more than conqueror. So let's conquer tantangan-tantangan yang ada. Saya ingin mengajak saudara bersama-sama untuk kita mari membaca firman Tuhan. Diambil dari kitab Filipi, pasalnya yang keempat, ayat 4 sampai dengan ayat yang ke-9. Inilah salah satu pesan terakhir dari seorang rasul yang hidupnya mengalami begitu banyak challenge. Dan surat ini ditujukan kepada jemaat yang juga banyak mengalami tantangan dalam kehidupan mereka. Dan inilah yang dicatat dalam firman Tuhan, bersukacitalah senantiasa dalam Tuhan. Sekali lagi kukatakan, bersukacitalah. Hendaklah kebaikan hatimu diketahui semua orang. Tuhan sudah dekat. Janganlah hendaknya kamu khawatir. Perhatikan itu, tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Jadi akhirnya, saudara-saudara, semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji, pikirkanlah semuanya itu. Dan apa yang telah kamu pelajari, apa yang telah kamu terima, dan apa yang telah kamu dengar, dan apa yang telah kamu lihat padaku, lakukanlah itu. Maka Allah sumber damai sejahtera akan menyertai kamu. Saudara, tadi saya katakan surat ini ditulis untuk jemaat yang mengalami begitu banyak challenge. Mengapa? Karena jemaat di Filipi adalah jemaat yang banyak sekali mengalami, saudaraku, aniaya. Tetapi juga Rasul Paulus ketika menulis surat ini, dia sementara berada di kota Roma. Saudara, Paulus ada di kota Roma bukan untuk jalan-jalan, bukan jadi turis di situ. Tetapi dia sedang berada di rumah tahanan. Seperti di lockdown, begitu saudara. Dia sedang berada di satu tempat di mana dia sedang menunggu eksekusi, keputusan untuk execute dia. Tetapi even dia sedang, saudaraku, mengalami hal-hal yang tidak enak. Dan sedang menunggu keputusan yang saudaraku bisa mengambil akan nyawanya, dipotong kepalanya. Aneh sekali dia menulis surat ini. Dia yang sedang mengalami tekanan, menulis kepada mereka juga yang sedang ada di dalam tekanan. Dia yang sedang mengalami challenge yang begitu berat dalam kehidupannya, menulis kepada mereka yang kehidupannya juga sedang mengalami tantangan, tekanan, rintangan, hambatan, masalah. Saudara, dan saya percaya apa yang ditulis oleh Rasul Paulus di dalam suratnya untuk jemaat yang ada di kota Filipi atau di region itu, daripada Filipi, saudara, memberikan kepada kita sebuah kebenaran yang dahsyat yang akan membuat kita sanggup kuat seperti Paulus, kuat seperti jemaat yang ada di Filipi ketika tantangan datang dalam kehidupan kita. Dan nasihat-nasihat firman Tuhan yang ditulis dalam kebenaran ini begitu luar biasa. Kenapa saudara? Di ayat yang keempat tadi dikatakan bersukacitalah senantiasa. Lalu dikatakan sekali lagi kukatakan bersukacitalah. Dan kalau sudah perhatikan ayat-ayat yang ditulis, itu ada tanda serunya. Dan kalau ada tanda seru, maka itu berarti adalah sebuah command, itu adalah sebuah perintah. Firman Tuhan tidak sedang berkata, ayolah sukacita, ayolah ya, be joyful, come on be joyful. Enggak saudara, firman berkata bersukacitalah. Sekali lagi kukatakan. Mungkin kalau di paraphrase kira-kira sekali lagi kuperintahkan. Kadang-kadang memang kita harus perintahkan jiwa kita. Seperti Raja Daud seringkali berkata, bless the Lord, oh my soul. Dia perintahkan kepada jiwanya. Hari ini ada perintah Tuhan untuk kita semua. Baiklah kita bersukacita, kata firman Tuhan. Dan saudaraku, kenapa kita diperintahkan untuk bersukacita? Karena sukacita itu adalah supranatural.
Sukacita sangat berbeda dengan rasa bahagia. Joyful dengan happiness. Joy dengan happy itu dua hal yang berbeda. Happy, kata senang, itu akar katanya have. Makanya orang seringkali berkata, what happened? Ada apa? Ya, sesuatu yang sedang ada di sekitar kita, yang terjadi di dalam kehidupan kita, yang terjadi di sekitar diri kita. Apa yang ada di sekitar diri kita mempengaruhi kita. Itu happy. Jadi kalau kita lagi sedang mengalami hal-hal yang baik, kita baru dapat berkat, kita baru dipuji orang baru menunjukkan jarinya begini kepada kita, we are happy, which is itu normal, ya, itu sesuatu yang manusiawi. Tetapi firman mengajarkan kepada kita, saudara, yang punya mutu atau nilai di atasnya, joy, sukacita, itu tidak dipengaruhi atau tidak tergantung kepada apa yang ada di sekitar kita atau apa yang sedang kita alami. Beberapa saudara mungkin sekarang sedang khawatir, sedang bingung, sedang takut. Saya besok bagaimana ya nasib saya? Besok gimana anak-anak saya? Besok bagaimana keluarga kami? Saudara jangan kehilangan sukacita. Firman mengajarkan dan menunjukkan dengan jelas kepada kita bahwa jangan dibalik, saudara. Jangan happy dulu baru joyful. No. Happy itu akan muncul ketika kita ada dalam sukacitanya. Otomatis orang yang bersukacita, dia akan mengalami happiness dalam dirinya. Firman Tuhan dalam kitab Habakuk pasal yang ketiga, saya mau bacakan buat saudara, ini luar biasa sekali. Ayat yang ditulis Habakuk 3 ayat 17, 18 dan ayat yang ke-19. Perhatikan firman Tuhan berkata demikian, sekalipun pohon ara tidak berbunga. Saudara lihat apa yang ada di surrounding ini, di sekitar saya, saudara. 5 minggu, 6 minggu kurang lebih ya. Bagaimana kita ibadah di hall. Hari ini karena PSBB, saya sedang ada di chapel sederhana ini, saudara. Tapi saya tidak kehilangan sukacita. Ya, ibadah tidak boleh dihalangi oleh apapun. Ibadah itu bukan soal alat musiknya, bukan soal tempatnya, bukan soal berapa banyak orang yang ada. Beberapa saudara sedang menyaksikan khotbah ini dan you are alone, saudara sedang sendiri di ruang tamu saudara. Saudara mungkin sedang sendiri di kamar saudara. Saudara mungkin sedang sendiri di ruang makan saudara. Tapi sesungguhnya saudaraku, itu tidak boleh mempengaruhi apa yang kita rasakan dalam kehidupan kita. Karena perhatikan, saudaraku, firman Tuhan berkata, sekalipun, ada perkataan sekalipun, bagaimanapun, apapun yang terjadi, kira-kira demikian. Sekalipun pohon ara tidak berbunga, pohon anggur tidak berbuah, hasil pohon zaitun mengecewakan. Sekalipun ladang-ladang tidak menghasilkan bahan makanan, kambing domba terhalau dari kurungan, dan tidak ada lembu sapi dalam kandang. Bayangkan sebentar, saudara. Semua deskripsi daripada ayat firman Tuhan ini, apa yang ditulis dari daftar firman ini, pohon ara tidak berbunga. Kalau nggak berbunga berarti tidak akan ada buah ara, ya. Pohon anggur tidak berbuah, sama. Hasil pohon zaitun mengecewakan. Ladang-ladang tidak menghasilkan bahan makanan. Ditambahin lagi, saudara, kambing domba terhalau dari kurungan dan tidak ada lembu sapi dalam kandang. Ini bangkrut namanya. Ya, sudah kantor nggak bisa jalan, pemasukan menipis, mengecil. Mungkin harus ada tagihan yang dibayar. Kira-kira kurang lebih sama deskripsi ini. Tapi kita bersyukur karena firman Tuhan berkata, namun, saudara, kalau kita perhatikan cara orang Indonesia, maaf juga bangsa-bangsa yang lain, kalau ada statement yang positif, lalu diberi kata sambung namun, belakangnya pasti negatif. Tapi demikian juga dengan sebaliknya. Kalau yang di depannya negatif, lalu diberi kata namun atau tetapi. Ya, dan firman Tuhan berkata namun. Kalau saya boleh ngomong tetapi sama.
ya saudara. Namun sekalipun keadaannya demikian, aku akan bersorak-sorak di dalam Tuhan, beria-ria di dalam Allah yang menyelamatkan aku. Puji Tuhan nggak titik sampai di situ. Kenapa saudara? Karena Habakuk menuliskan apa yang membuat dia bisa bersuka cita. Sekalipun keadaannya menyedihkan, keadaannya tidak mengenakkan, keadaannya menekan, keadaannya seperti tidak memberikan pengharapan. Dia berkata, namun aku akan bersorak-sorak, beria-ria di dalam Allah yang menyelamatkan aku. Lalu ayat 19, Allah Tuhanku itu kekuatanku. Aku memang nggak kuat sekarang, aku memang lemah. Aku memang sedang dalam persoalan, dalam pergumulan. Tapi nggak apa-apa. Why? Karena Tuhanlah kekuatanku. Lalu dia memberikan sebuah statement of faith. Ya, faith, pernyataan iman, saudara. Dikatakan ia membuat kakiku seperti kaki rusa. Ia membiarkan aku berjejak di bukit-bukitku. Dalam kurung, Alkitab Bahasa Indonesia, untuk pemimpin biduan dengan permainan kecapi. Saudara, kapan saat paling baik untuk kita memuji Tuhan? Kapan saat paling baik untuk kita memuliakan Tuhan? Kapan saat paling baik untuk kita menyembah Tuhan? Perhatikan kitab Mazmur. Kalau saudara perhatikan Mazmur, kebanyakan nyanyian-nyanyian yang digubah. Mazmur-mazmur yang indah, yang luar biasa, yang digubah. Ingat minggu lalu saudara, Mazmur 23. Mazmur 23 kalau perjanjian baru itu Yohanes 3 ayat 16. Itu ayat yang paling banyak dikutip. Ayat yang paling banyak disebutkan. Bahkan yang nggak Kristen pun seringkali tahu ayat itu. Ya, ayat yang seringkali dituliskan di kartu atau di-sharingkan, dibagikan. Kalau Yohanes 3 ayat 16 kan karena begitu besar kasih Allah akan dunia dan seterusnya. Tapi Mazmur 23 adalah Mazmur yang kalau sudah lihat juga Yohanes 3 ada begitu banyak nyanyian, pujian yang ditulis atau digubah dari ayat-ayat Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Kemarin kita melihat ketika aku berjalan di dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya. Mazmur itu pasti ditulis ketika Daud sedang mengalami pergumulan. Dan ada begitu banyak mazmur-mazmur lain yang dihasilkan. Kapan saat paling baik untuk kita memuliakan, menyembah? Kapan saat paling baik untuk kita lebih dekat kepada Dia? Sayangnya, ada banyak orang percaya yang ketika tantangan datang, mereka justru menjauh dari Tuhan, lari dari Tuhan, mengandalkan dunia, lari, bukan mendekat kepada Tuhan, tapi mendekat kepada dunia. Berpikir bahwa yang di luar sana pasti bisa menolong dia. Salah besar. Siapa yang bisa kasih jaminan buat kita? Habakuk berkata, Tuhan itulah penolongku. Aku beria-ria di dalam Tuhan, karena Tuhan itu kekuatanku. Dan minggu yang lalu juga kalau saudara masih mengingat, bahwa Tuhan kita itu setia. Di dalam Dia ada pertolongan. Di dalam Dia ada jawaban. Dan minggu-minggu lagi sebelumnya kalau saudara ingat, saya pernah bicara, Tuhan kadang-kadang kelihatan lambat, tapi Dia tidak pernah terlambat. I feel in my spirit, saudara. Ada beberapa saudara yang bilang, udah Pak, telat Pak. No, enggak. Jangan kehilangan pengharapan. Jangan kehilangan, saudaraku, apalagi sukacitamu. Bersukacita dalam Tuhan. Sebentar lagi jawaban akan datang dalam hidupmu. Mazmur 100 ayat 1-3. Alkitab berkata demikian, ayat yang pertama, Mazmur untuk korban syukur. Masih ingat the power of thanksgiving beberapa minggu yang lalu, saudara? Bahwa ada kuasa di dalam pengucapan syukur, di dalam nyanyian syukur. Ya, itu yang tadi di depan saya bilang, Daud tuh bahkan memerintahkan, bless the Lord, oh my soul. Oh my soul. Beberapa orang menyanyikan lagu ini sambil menitikkan air mata.
Worship His holy name, sing like never before. Saudara, ketika saudara dalam keadaan yang tidak terberkati, dan saudara masih bisa memuji Tuhan, Tuhan itu bangga, saudara. Tuhan tahu saudara ikut Dia, bukan karena berkatnya. Saya nggak tahu sudah berapa kali memberkati pernikahan. Selalu sebuah covenant diucapkan. Dan diucapkannya demikian, dalam keadaan suka maupun duka, kekurangan maupun kelimpahan, dalam keadaan sakit maupun sehat, dalam keadaan apapun. Seringkali sambil guyon saya bilang termasuk dalam keadaan langsing maupun langsung. Dalam keadaan yang favorable atau unfavorable. Maybe right now, today, saudara ada di unfavorable condition. But don't worry. Jangan takut, jangan khawatir, saudara. Lihat, pemazmur ini berkata, mazmur untuk korban syukur. Lalu apa yang ditulis di situ? Bersorak-soraklah bagi Tuhan, hai seluruh bumi. Beribadahlah kepada Tuhan dengan sukacita. Saya berdoa tadi di depan sebelum saudara dengarkan firman Tuhan, meskipun saudara di rumah, meskipun mungkin suasananya agak awkward, nggak kayak kita duduk di gereja, nggak kayak waktu kita ibadah di gereja. Kita di rumah, masa kita berdiri? Kita di rumah, masa kita tepuk tangan? Kita di rumah, masa kita sorak-sorai? It's okay. Kita sedang beribadah, dan kita beribadah bukan untuk dilihat orang. Kita beribadah bukan untuk disaksikan orang. Kita beribadah bukan hanya ketika kita lagi happy, lagi senang, lagi enak. Enggak. Seperti yang sudah lakukan di gedung gereja setiap hari Minggu biasanya, lakukan itu di rumah saudara. Even ketika tidak ada orang lain melihat. Dan biarkan hanya Tuhan yang menikmati penyembahan, pujian, dan doa-doa yang kita naikkan kepada Dia. Beribadahlah kepada Tuhan dengan sukacita. Datanglah ke hadapannya dengan sorak-sorai. Ya, jadi kalau sudah di rumah kelihatannya kok tepuk tangan, kok saya kayak orang gila Pak ya tepuk tangan. It's okay, karena saudara itu melakukan itu bukan untuk dilihat orang atau dinilai orang. Sebab saudara melakukan itu hanya untuk Sang Raja. The only audience in your room is the king. Nggak ada yang lain, saudara. Ya, ketahuilah. Lihat ini saudara, janji firman. Dan saya berdoa dalam nama Tuhan Yesus. Dan saya mengucapkan ini untuk bernubuat buat saudara. Ketahuilah bahwa Tuhanlah Allah. Dialah yang menjadikan kita. Kita ini Dia yang ciptakan. Karena itu yang paling ngerti kita siapa? Pencipta kita. Dan punya Dialah kita. Kita ini adalah kepunyaannya. Lalu dikatakan begini, umatnya dan kawanan domba gembalaannya. Ingat Mazmur 23? The Lord is my shepherd. Tuhan adalah gembalaku. Lalu phrase berikutnya berkata, takkan kekurangan aku. Biarlah Tuhan jadi gembala saudara. Hati saudara melimpah dengan ucapan syukur dan sukacita. Takkan kekurangan engkau. Nehemia pasal 8. Kenapa Tuhan memerintahkan kita untuk bersukacita? Nehemia pasal 8 ayat yang ke-11. Lalu berkatalah ia kepada mereka, pergilah kamu, makanlah sedap-sedapan dan minumlah minuman manis, dan kirimlah sebagian kepada mereka yang tidak sedia apa-apa. Karena hari ini adalah kudus bagi Tuhan kita. Jangan kamu bersusah hati. Sebab, terjemahan bahasa ini berkata demikian, sebab sukacita karena Tuhan itulah perlindunganku. Tapi dalam terjemahan New King James Version dikatakan, do not sorrow. Ini satu-satunya mungkin bahasa Inggris yang sama kayak bahasa Jawa ya saudara. Do not sorrow. Ya. Mungkin saudara lagi sorrow sekarang. Do not sorrow. Lalu dikatakan, for the joy of the Lord is your strength. Lihat ini saudara, sebab sukacita yang dari Tuhan adalah kekuatanku. For the joy of the Lord is my strength, is your strength. For the joy of the Lord is our strength. Adalah kekuatan kita. Justru kalau kita kehilangan sukacita, maka lemahlah kita.
maka hilanglah pengharapan kita, maka kandaslah iman kita. Dan mungkin kita nggak melihat mujizat terjadi. Saudara, even ketika pintu jawaban, pintu pertolongan, pintu kelegaan dari manusia tertutup, Tuhan bisa membuka pintu yang lebih baik untuk saudara. Ada satu doa yang sering kali saya naikkan, saya doa. Terutama ketika saya berdoa meminta sesuatu. Saya berdoa, Tuhan tutup semua pintu yang bukan dari Engkau. Tapi buka semua pintu yang dari Engkau. Karena siapa yang menjamin yang terbaik buat hidup saya? Cuman Tuhan, saudara. Jadi nomor satu, bersukacitalah senantiasa. Sekali lagi aku katakan, bersukacitalah. Tapi ayat itu tidak stop di situ. Sampai ayat yang ke-6 dan ayat yang ke-7 berkata, janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga. Apa kekhawatiran saudara hari ini? Tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah. Dalam doa dan permohonan. Sekali lagi ditulis, dengan ucapan syukur. Dalam doa dan permohonan, dengan ucapan syukur. Ada orang tanya, boleh nggak Pak? Saya berdoa itu minta ini, minta ya. Ada anak-anak muda datang, Pak. Boleh nggak? Kok boleh nggak aku berdoa? Aku pengen jodohku kayak gini. Ada pengusaha datang, Pak, boleh nggak? Saya pengen mulai usaha ini, usaha itu. Ada orang yang datang bilang, Pak, saya punya kerinduan, keinginan. Saya belum pernah pergi ke tempat. Boleh nggak saya berdoa? Boleh, boleh. Ya, saudara sering kali bilang, Pak, masa doa isinya minta-minta? Ya, lebih baik minta sama Tuhan daripada minta sama orang. Minta sama orang mungkin saudara nanti dikata-katain di belakang saudara. Tapi keputusan ada di tangan Tuhan. Seperti doanya Tuhan Yesus. Kalau boleh, cawan ini lalu daripadaku. Not my will, but your will be done. Bukan kehendakku. Kenapa saudara? Karena kehendak dia yang terbaik. Nyatakan, katanya. Maka kita berkata ayat yang ke-7, damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Jadi ketika kita sedang menghadapi challenge dalam kehidupan kita, apa yang kita harus lakukan? Berdoa. Klasik banget ya Pak ya. Minta kepada Tuhan. Jangan kau khawatir, nyatakanlah kepada Allah apa yang menjadi kerinduan hatimu, keinginanmu. Bicara sama dia seperti anak bicara sama bapak. Seperti seorang kekasih yang ngomong. Ya, nyatakan, kata firman Tuhan. Mazmur 50 ayat yang ke-15, berserulah kepadaku pada waktu kesesakan. Kesesakan itu kayak apa? Kesesakan itu kalau seperti kita dikepung, saudara. Kalau saya berdiri sini dan ada 4 tembok di sekitar saya, mengepung, menghimpit, itu kesesakan. Saya tahu ada saudara yang sedang kesesakan hari ini. Berserulah, kata firman. Aku akan meluputkan engkau, dan engkau akan memuliakan aku. Selah. Aku akan meluputkan engkau. Pegang firman Tuhan ini hari ini, saudara. Berdoa, even Yesus ketika dalam keadaan kesesakan. Masih ingat ketika dia di Taman Getsemani? Yesus berdoa, bahkan dia memberi nasihat kepada murid-muridnya. Could you not tarry 1 hour? Tidak bisakah engkau berjaga-jaga 1 jam saja? Nggak ada yang bisa mengalahkan kekuatan doa. Sudah 1 kali dalam perang Korea, maka kita tahu dari sejarah tentara Amerika membantu di dalam peperangan itu. Dan ketika saudaraku mereka ada di tengah-tengah satu peperangan yang sengit antara kedua belah pihak, saling menembak, saudara. Maka tentara Amerika pada waktu itu harus mundur, retreat ya. Dan sayang sekali ketika mereka mundur, salah satu dari tentara ini
tertembak kakinya, lalu kemudian dia jatuh, dan sementara teman-teman yang lain sudah ada di lubang perlindungan. Dan sementara mereka saling menembak saudara, tentu saja riskan tentara yang terjatuh ini bisa terkena peluru nyasar, saudara. Sementara peluru itu berterbangan, ada satu tentara sambil nembak, sambil lihat arlojinya. Beberapa temannya mungkin memperhatikan tentara ini. Ketika kemudian saat dia melihat arlojinya, seperti dia tidak punya rasa takut. Dia melompat keluar dari lubang perlindungan itu. Dia berlari menuju ke arah teman yang terjatuh. Dipegangnya temannya, ditariknya, dibantunya. Sampai kemudian mereka selamat. Lalu teman-teman yang lain bertanya, "What happened to you? Why you so brave? Kok kamu berani sekali menghadapi tantangan? Kamu bisa mati. Bukan cuma dia yang mati, kamu juga bisa mati." Dan ada satu teman yang lain yang lebih curious, dia bilang, "Kenapa kamu kok selalu lihat arloji?" Dia bilang, "Aku cuma make sure jam tertentu, I know," dia bilang, "my mom," ibunya, itu jam doanya ibunya untuk dia. Rupanya mereka ada janji. Jadi ketika jam doa ibunya itu sedang berlangsung dan dia tahu mamanya sedang yang sangat cinta kepada dia, sedang berdoa untuk dia, itu yang membuat dia berani keluar dari lubang perlindungan itu, menarik temannya sehingga bisa diselamatkan. Saudara, saya berdoa buat saudara every day. Saya berdoa untuk para pemimpin. Saya berdoa untuk para gembala. Saya berdoa untuk setiap pelayan-pelayan Tuhan di keluarga besar kita di GBI Rock Surabaya. And I pray for you. Itu semua jemaat yang Tuhan percayakan. Ada yang berdoa buat saudara, tapi saudara juga harus berdoa. Yesaya 62 ayat yang ke-6 berkata, "Di atas tembok-tembokmu, hai Yerusalem, telah kutempatkan pengintai-pengintai. Sepanjang hari dan sepanjang malam, mereka tidak akan pernah berdiam diri." Lihat ini saudara, ayat ini berkata ini, "Hai kamu yang harus mengingatkan Tuhan kepada Sion, janganlah kamu tinggal tenang." Tanpa sudah sadari ada orang-orang yang berdoa buat saudara. Tapi kalau hari ini sudah sedang mengalami challenge, tantangan, you pray. Matius 7, ayat yang ke-7 dan ayat yang ke-8. Matius pasal yang ke-7, ayat yang ke-7 dan ayat yang ke-8 berkata, "Maka akan diberikan kepadamu. Mintalah, maka akan diberikan kepadamu. Carilah, maka kamu akan mendapat. Ketoklah, maka pintu akan dibukakan bagimu." Tentu saja ini tidak sedang secara literal menyuruh kita mencari. Mencari apa? Mengetok apa? Ya? Meminta apa? Saya percaya ini sedang berbicara salah satunya tentang doa, saudara. Karena setiap orang yang meminta menerima, dan setiap orang yang mencari mendapat, dan setiap orang yang mengetok baginya pintu dibukakan. Kenapa dikatakan meminta, mencari, mengetok? Yesaya pasal 43 ayat yang ke-26. "Ingatkanlah aku." Ketok. "Ingatkanlah aku." Cari. "Ingatkanlah aku." Minta. Tuhan. Kalau bukan Tuhan yang tolong siapa? Kadang-kadang saya berdoa, "Tuhan, saya percaya pertolonganmu tidak pernah terlambat. Saya percaya Engkau tidak pernah mempermalukan hamba-hambamu. Saya percaya tangan penyertaan, tangan anugerah, tangan kuasa yang daripada Engkau datang dalam kehidupan saya. Saya percaya pembelaanmu saya pasti alami. Jadilah kehendak-Mu, jadilah rencanamu, jadilah rancanganmu. Lewat semua hal, semua perkara. Kadang-kadang saya alami yang gak enak, saudara. Masing-masing orang mengalami pressure, mengalami challenge, mengalami war, peperangan dalam hidupnya. Bentuknya beda-beda. Tapi semua mengalami itu. Dan kalau saudara sedang mengalami
problem. Ingat saudara, problem itu seperti kita mengetuk sebuah pintu yang di baliknya ada mukjizat. Ya. Dan saya percaya dia tidak pernah berubah. Dia Tuhan yang mengerjakan mukjizatnya dulu, sekarang, dan sampai selama-lamanya. Ingatkanlah aku. Marilah kita berperkara, kemukakanlah segala sesuatu supaya engkau nyata benar. Dan kalau sudah perhatikan tadi ayat firman Tuhan di kitab Filipi, saudaraku, ayat yang ke-7, itu diakhiri dengan sebuah janji yang luar biasa. Karena dikatakan hati dan pikiran kita akan dikuasai oleh damai. Maka damai sejahtera yang melampaui hati dan pikiran akan Tuhan nyatakan di dalam kehidupan kita. Tapi tidak hanya kita memelihara atau belajar atau tetap ada, minta kasih karunia anugerah supaya sukacitanya ada dalam diri kita. Tidak hanya saudaraku kita berdoa, tapi kalau saudara melihat pada ayat yang ke-8, dikatakan jadi akhirnya saudara-saudara, semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji, pikirkanlah semuanya itu. Pikirkanlah. Saudara, ini adalah masa-masa di mana kita harus hati-hati dengan emosi kita. Kita harus hati-hati dengan perasaan kita, terutama ketika kita sedang menghadapi tantangan dalam kehidupan kita. Gampang sekali untuk kemudian kita jadi negatif. Memikirkan jangan-jangan, ya orang Surabaya bilang, moro-moro nanti gini. Tiba-tiba nanti, aduh gimana kalau tidak ada pertolongan, gimana kalau ekonominya hancur, rusak, duit nggak ada, anak saya besok makan apa? Yang negatif, hal-hal yang negatif itu datang bisa karena beberapa hal. Sudah masih ingat, makanya minggu lalu saya berkata, jangan terlalu gampang percaya apa yang orang ngomong. Ya, siapapun yang ngomong, cek yang baik, saudara, lihat yang baik. Nah, yang pertama, masukan bisa datang, tentu saja karena apa kata orang. Yang kedua, masukan itu bisa datang dari pemikiran kita sendiri. Kita mikir-mikir sendiri. Yang ketiga, hal-hal yang seperti itu bisa datang, yang bahaya, saudara, dari iblis, dari si jahat. Saudara pernah enggak, saudara lagi nyantai-nyantai, lagi enggak ada apa-apa, semuanya berjalan baik, semuanya oke, lagi enggak ada masalah, saudara. Mungkin saudara juga sebelumnya masih, you feel happy gitu. Boom, tiba-tiba saudara ada kepikiran sesuatu. Dan itu sangat mengganggu kita. Mengganggu perasaan kita, mengganggu hati kita, mengganggu emosi kita. Dan jadinya kita malah kepikiran yang enggak. Kepikiran yang negatif, kepikiran yang buruk. Mungkin anak saudara enggak pulang-pulang. Ini udah jam berapa? Baru, udah jam segini, kok anak saya belum pulang? Sedang di mana dia? Aduh, jangan-jangan begini, jangan. Hati-hati saudara. Mengendalikan apa yang orang katakan mungkin lebih gampang. Pernahkah saudara berpikir seperti ada peperangan di dalam pikiran saudara? Kadang-kadang hati dan pikiran kita seperti bertempur, berperang. Karena itu kita perlu belajar bagaimana kita menata pola pikir kita. Bagaimana? Karena saya percaya ketika kita merubah pola pikir kita, kita sedang merubah hidup kita. Ya, kita akan belajar lebih dalam tentang hal ini, saudara. Masih ingat kitab Roma pasal yang ke-12, makanya berkata ayat yang kedua, janganlah kamu jadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu. Maka kamu akan mengetahui, kata firman Tuhan, manakah kehendak Allah, apakah yang baik, berkenan, dan sempurna.
Janganlah menjadi serupa. Terjemahan NKJV berkata, do not be conformed to this world, but be transformed by the renewing of your mind. The renewing of your mind. Makanya, saudaraku, ayat yang ke-8 kitab Filipi 4 ini berkata, pikirkanlah semuanya itu. Pikirkanlah. Benar, mulia, adil, suci, manis, sedap didengar. Yang disebut kebajikan dan yang patut dipuji. Jadi yang kebalikannya semuanya itu tadi, jangan dipikirkan. Roma pasal yang ke-8, ayat yang ke-5 berkata, sebab mereka yang hidup menurut daging, memikirkan hal-hal yang dari daging. Yang dari daging yang bagaimana? Yang negatif, yang buruk, yang gak mulia, yang kalau didengerin itu gak enak, yang meruntuhkan iman kita, yang menghancurkan pengharapan kita, yang merampok sukacita kita. Dan saudara harus tahu siapakah musuh kita. Dia adalah pencuri, pembunuh, pembinasa. Dia mencuri sejahtera saudara, dia membunuh sukacita saudara, dan dia membinasakan iman saudara kepada Tuhan. Padahal nggak ada apa-apa, nggak ada yang seperti saudara pikirkan itu yang bakal terjadi. Mereka yang hidup menurut roh memikirkan hal-hal yang dari roh. Mereka yang hidup menurut roh. Hari ini saudara dipimpin siapa? Tadi pagi sementara saya jalan olahraga, dan saya cukup sering mendoakan, terutama di masa-masa seperti ini. Karena ada beberapa keputusan-keputusan yang saya harus ambil, dan keputusan yang tidak mudah, dan keputusan yang juga menyangkut dalam tanda kutip nasib beberapa orang. Saya selalu berdoa, Tuhan saya berdoa, saya nggak mau di-drive, apalagi by fear, di-drive cuman karena by needs gitu. Apalagi cuman di-drive cuman karena pragmatism ya saudara. Saya nggak mau, saya bilang Tuhan, saya mau di-drive tuh by love, your love, kasih-Mu Tuhan. Di kondisi keadaan saat seperti ini, saya mau dikendalikan oleh kehendak-Mu, oleh rencana-Mu, oleh rancangan-Mu. Saya nggak mau dikendalikan oleh apapun di luar dari apa yang Tuhan mau. Saya mau driven by the Spirit. And that is the Spirit of the Lord. Roh yang dari Tuhan. Biar itu yang kuat. Makanya kenapa saudaraku, kita perlu untuk, saya tadi berkata di depan, saat-saat seperti ini saat-saat yang terbaik untuk kita makin mendekatkan diri kepada Tuhan. Ya, Mazmur pasal 143 ayat yang ke-5 dan ayat yang ke-6 berkata, aku teringat kepada hari-hari dahulu kala. Aku merenungkan segala pekerjaan-Mu. Aku memikirkan perbuatan tangan-Mu. Merenungkan, memikirkan. Aku menadahkan tanganku kepadamu. Jiwaku haus kepadamu. Seperti tanah yang tandus. Selah. Aku memikirkan, aku merenungkan. Apa itu? Perbuatan tangan Tuhan. Apa yang Tuhan sudah pernah lakukan, kerjakan. Dan tentu saja kalau yang Tuhan lakukan, kerjakan hal-hal yang baik, hal-hal yang positif. Saudara, pemazmur seringkali berkata demikian, aku mau memberitakan kebaikan-Mu. Aku mau menyaksikan perbuatan tangan-Mu. Coba hari ini, coba hitung, ada satu lagu himne ya. Hitung berkat Tuhan satu-satu. Ada lagu himne tuh. Count His blessing one by one. Begitu banyak. Kalau putranya dia berikan buat saudara. Apalagi menjaga kehidupan saudara. Kolose pasal 3 ayat 1-3 berkata, karena itu kalau kamu dibangkitkan bersama dengan Kristus, carilah perkara yang di atas, di mana Kristus ada, duduk di sebelah kanan Allah. Pikirkanlah perkara yang di atas.
Coba kita pegang sebentar dahi kita, saudara. Saya rindu untuk saya mengajak, sedikit sebentar saja. Saya rindu untuk mengajak saudara berdoa, sebentar saja. Setelah itu tentu saja kita juga akan berdoa lagi, tapi let me pray. Bersama-sama saudara. Taruh tangan saudara di dahi saudara, dan mari kita berdoa. Bapa, kami minta pikiran Kristus. Kami minta kehendak Kristus. Kami minta Roh-Mu yang kudus memimpin Tuhan akan kehidupan kami. Bukan pikiran yang dari dunia ini, dunia yang mengalami kejatuhan ini. Tapi pikiran yang dari sorga. Tuhan, pikirannya kingdom mind kami minta di dalam nama Tuhan Yesus. Boleh ada di dalam setiap pikiran kami. Dan setiap kubu-kubu yang dibangun oleh musuh dihancurkan dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa, kami percaya pikiran yang baik, berkenan, sempurna, patut dipuji, disebut kebajikan, itu boleh jadi bagian dalam nama Yesus. Di dalam nama Yesus. Pikirkan perkara yang di atas, bukan yang di bumi, sebab kamu telah mati dan hidupmu tersembunyi bersama dengan Kristus di dalam Allah, kata firman Tuhan. Yang terakhir saudara, ayat yang ke-9. Dan apa yang telah kamu pelajari. Kalau saudara ada dalam ibadah online ini, tanpa terasa kita sudah ada di minggu yang ke-6 ya. Saudara, apa yang telah kamu pelajari? Kita ada di bulan Mei, bulan yang baru, minggu yang baru, hari yang baru. Begitu banyak yang kita sudah pelajari. Apa yang telah kamu terima, dan apa yang telah kamu dengar, dan apa yang telah kamu lihat padaku. Lakukanlah itu. Lalu diulangi lagi, janji yang tadi di atas, saudara masih ingat? Maka Allah, sumber damai sejahtera, akan menyertai kamu. Allah, sumber damai sejahtera. God of peace. Allah damai sejahtera itu akan menyertai kamu. Apa yang harus kita lakukan? Membaca firman, memperhatikan firman, mempercayai firman, dan melakukan firman. Saudara harus lebih percaya firman, even saudara, daripada apa yang sekarang sudah sedang hadapi. Bukan berarti kita itu tidak mau atau tidak menerima realita. Realita bisa dirubah kok. Realita bisa dirubah. Firman dan realita, firman lebih berkuasa. Realita nggak bisa rubah firman. Tapi firman bisa merubah realita dalam kehidupan kita. Realnya saudara sedang kekurangan. Realnya saudara sedang bergumul. Realnya saudara sedang menghadapi masalah. Realnya saudara sedang dalam peperangan. Realnya saudara sedang menghadapi challenge. So many challenges even mungkin. Tapi firman Tuhan itu ya dan amin. Kalau Tuhan berkata, dia dengar doa saudara. Kalau firman Tuhan berkata, dia menjawab saudara. Kalau firman Tuhan berkata, dia tidak membiarkan saudara. Aminkan itu. Jangan hanya aminkan, percaya itu. Yakin itu sungguh-sungguh. Dan biar semuanya itu terjadi dalam kehidupan saudara. Mari kita berdoa saudara. Bapa, kami bersyukur untuk kebenaran-Mu. Kebenaran yang sederhana ini, biar sungguh-sungguh Tuhan materaikan dalam hati, batin, dan pikiran kami. Dan biar kebenaran ini Tuhan boleh memerdekakan kami. Kebenaran ini berbicara dalam bagi setiap kami. Hamba-Mu berdoa untuk umat-Mu yang sedang menghadapi tantangan, yang sedang menghadapi rintangan, yang sedang menghadapi Tuhan so many challenge dalam kehidupannya. Dan biar kekuatan-Mu boleh ada dan senantiasa bersama-sama dengan umat-Mu. Di minggu yang baru ini, hari yang baru ini, bulan yang baru ini, sekali lagi kami percaya, sekalipun keadaan sepertinya tidak berubah, even maybe getting worse, tapi kami percaya bulan ini lebih baik daripada bulan sebelumnya, minggu ini lebih baik daripada minggu sebelumnya, hari ini lebih baik daripada hari sebelumnya. Bapak, aku berdoa dalam nama Tuhan Yesus, biar sukacita sorgawi, sukacita kerajaan yang daripada Engkau ada dalam kehidupan kami. Karena Engkaulah Raja Damai itu. Mengucap syukur, kami minta sempurnakan doa sederhana ini dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Amin, 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 amin.
Saudara yang dikasihi Tuhan, saya ingin mengajak saudara kita persiapkan diri kita setelah kita mendengarkan firman roti dan anggur. Tapi sebelum itu saya rindu untuk menaikkan satu pujian kepada Dia, tentang Dia. Karena hanya oleh Dia kita bisa mengalahkan tantangan apapun dalam kehidupan kita. Meskipun tak ku mengerti apa yang ku alami, namun ku yakin Tuhan punya rancangan terbaik. Haleluya. Pertolonganku datang darimu, Yesus yang ku percaya, yang tak mungkin bagiku, semua mungkin bagimu. Hanya Engkaulah jawaban hidupku. Amin Tuhan. Yang tak pernah kulihat dan tak pernah kupikirkan. Naikkan dengan iman, saudara. Itu yang Kau sediakan bagiku. Sekali lagi kita sama-sama naikkan pujian ini dengan iman kita. Yang tak mungkin bagiku, apapun yang saudara sedang hadapi, semua mungkin bagimu. Hanya Engkaulah jawaban hidupku. Yang tak pernah kulihat dan tak pernah kupikirkan, itu yang Kau sediakan bagiku. Pikirkan baik-baik saudara pujian ini, yang tidak pernah dilihat, yang tidak pernah didengar, yang tidak pernah timbul dalam hati, yang tidak pernah terpikirkan, Tuhan sediakan. Dan ini adalah bukti. Roti dan anggur, perjamuan yang kita akan lakukan bersama, mengingat akan kematiannya, bahkan memberitakan kematian kata firman. Tapi dia tidak tinggal dalam kubur, saudara ingat itu. Dia bangkit, dia mengalahkan kematian. Apalagi challenge yang lain dalam kehidupan kita. Persiapkan roti dan anggur saudara, dan mari, kalau sudah siap, saya ingin ajak saudara untuk angkat roti ini. Alkitab berkata pada malam waktu dia diserahkan, dia mengambil roti, mengucap syukur, memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang dipecah-pecahkan bagi kamu. Saudara, karena itu bukankah roti yang telah dipecah-pecahkan ini adalah merupakan persekutuan kita dengan tubuh Kristus? Amin. Kita makan sama-sama dalam nama Yesus. Persiapkan anggur perjamuan saudara. Mari kita angkat bersama-sama. Demikian ia mengambil cawan yang berisi anggur, lalu berkata, inilah cawan perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Buat ini setiap kali kamu melakukan itu, mengingat akan aku. Karena itu saudara-saudara, bukankah cawan pengucapan syukur yang di atasnya kita ucapkan syukur adalah persekutuan kita dengan darah Yesus. Minum sama-sama dalam nama Yesus. Angkat kedua tangan saudara. Biar kiranya semua berkat terbaik dari kerajaan surga sekali lagi boleh dianugerahkan, boleh turun dalam kehidupan saudara. Berkat yang menjaga engkau, melindungi engkau, berkat yang menaungi engkau, berkat yang memimpin jalan hidupmu,
dan membawa engkau dalam seluruh kepenuhan daripada kehendaknya yang ajaib. Berkat yang menyediakan masa depan yang penuh dengan harapan terjadi dalam hidupmu. Hari ini sampai Maranatha kedatangannya, di dalam nama Tuhan Yesus, semua yang diberkati ucapkan sama-sama. Amin. 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 Tuhan memberkati saudara. Sampai berjumpa minggu depan. Haleluya.